Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk materi matematika tingkat lanjut kelas 11 Bismatik. Oke, jadi untuk matlain sendiri teman-teman ada 3 materi pokok yang akan diulangankan besok. Yang pertama ada vektor, yang kedua ada polinomial atau suku banyak, dan yang ketiga adalah fungsi. Oke, kita mulai dari materi pertama, yaitu vektor. Jadi, kita di poin A disuruh mendefinisikan vektor dan komponen-komponennya. Jadi, apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ingat, dia punya nilai dan juga dia punya arah, serta digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Maksudnya apa himpunan ruas garis berarah? Jadi kalau kalian lihat gambar yang ini, nah ini kayak ada bentuk tanda panah seperti ini. Inilah yang disebut dengan vektor. Jadi dia kayak terdiri dari nilai-nilai yang kemudian membentuk panah seperti ini. Gitu. Kemudian ada komponen vektor. Nah, jadi teman-teman, vektor itu terdiri dari misalkan vektor AB. Vektor AB maksudnya adalah dia dimulai dari titik A dari sini, kemudian berakhir di B. Jadi A ke B. Nah, kemudian vektor AB ini bisa diberi nama atau simbol huruf kecil. Jadi misalkan vektor, ini kan artinya vektor titiknya, titik pangkalnya itu dari A. Kemudian titik berakhirnya yang garis-garis segitiga ini itu titik B. Nah, ini bisa diberi nama misalkan vektor A. Pakai huruf kecil seperti ini harusnya ya, bukan yang huruf besar yang seperti yang digambar ini. Gitu. Nah, kemudian vektor AB itu terdiri dari komponen mendatar dan komponen vertikal. BTW yang ini, garis yang ini, yang seperti per ini maksudnya bukan dibagi ya, ini untuk memisahkan saja. Karena kalau di docs itu menulisnya memang harus dipakai garis pembagi supaya membedakan gitu. Nah, jadi komponen mendatar itu yang mana? Yang ini teman-teman. Kalau kalian lihat yang, kayaknya saya harus pindahkan ke Paint. Sebentar. Apakah tidak kelihatan? Oh, tidak kelihatan kalau... Oh my god, kenapa tidak kelihatan? Waduh, nggak bisa Kak mencoret. Oh my god, oke, fine. Kita di doc saja kalau begitu. Jadi, kalian lihat ini, panah yang merah ini, yang di atasnya aku tulisan komponen vektor. Ini, nah ini dari titik 0, 0,0 ke sini, itu berapa? Kalau kalian hitung, bukan yang di sini, sorry. Nah, yang gambar ini, kalau kalian hitung dari 0 ke sampai ke sini, di sini, itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti komponen mendatarnya ada 4 satuan. 4 satuan. Sedangkan komponen vertikalnya dihitung dari sini ke sini. Dari sini 4 ke atas. Jadinya ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 satuan. Jadinya komponen vektor AB itu ada 4 dan 3. Wait guys, sebentar. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mendatar itu yang titik X-nya, yang mendatar di sini. Kalau yang vertikal itu yang Y-nya, yang di sini. Seperti itu. Kemudian yang bagian B, yaitu melakukan penjumlahan dan pengurangan vektor baik secara aljabar maupun geometri. Jadi maksudnya secara aljabar, penjumlahan dan pengurangan vektor, itu dia berarti kayak seperti menjumlahkan matriks, teman-teman. Nah, di sini ada bentuk umumnya.
bentuk umum penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar. Jadi A plus minus B sama dengan A1, ini ada vektor, misalkan ini vektor AB. Vektor AB sama dengan A1 kemudian A2. Nah, plus minus B1, B2. Anggap ini vektor, jangan vektor AB, vektor A. Kemudian ini vektor B. Kenapa sih anggap deh, astaga. Ngelek ya Allah, kan ada satu sin A plus B, astaga. Maaf. Jadi A ini untuk vektor yang di sini. Kemudian yang B itu vektornya adalah yang ini, B1, B2. Nah, sehingga A1 kita jumlahkan dengan, kita plus minuskan dengan B1. Jadi ini kayak matriks sebenarnya. Kemudian A2 kita plus minuskan dengan B2. Tergantung apakah dia penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya, nah di sini ada 3 vektor. Ada vektor, mau jamin vektor cadeng? Nah, dipakai aja. Ada vektor A dan juga ada vektor B. Vektor A itu min 3, 2, 1. Kemudian vektor B itu 2, min 1, 5. Nah, ditanya tentukan hasil dari operasi A ditambah 2B. Nah, pertama kita tulis ulang dulu. Kemudian kita substitusi vektor A dengan nilainya, yaitu ini min 3, 2, 1. Kemudian 2B ini kita substitusi B-nya dengan yang ini, 2, min 1, 5. Nah, seharusnya ini biar lebih rapi ditulis secara vertikal ya, dia ditulis kayak begini. Cuman agak susah kalau sudah 3 begini. Nah, jadi kan ini ada min 3, 2, 1. Kemudian ditambah 2 dikali vektor yang di dalam. Nah, pertama kita operasikan dulu yang ini. Jadi 2 ini kita kalikan dengan masing-masing bilangan yang ada dalam vektornya. Jadi 2 kita kalikan dengan 4, jadi 4 ya. Kemudian 2 dikali min 1 jadinya min 2, 2 dikali 5 jadinya 10. Nah, setelah itu kita jumlah lagi dengan vektor yang ini. Kemudian gini, ini yang min 3 kita bentar, mau kasih warna. Min 3 kita jumlahkan dengan yang warna apa ya? Min 3 kita jumlahkan dengan yang 4. Kemudian 2 kita jumlahkan dengan yang ini. 2 dengan yang ini, dengan yang min 2 yang di vektor B. Mana nih? Warna apa tadi itu? Oh, ini kah? Salah warnanya. Nah, ini. Kemudian 1 dengan 10. Nah, sehingga jadinya min 3 ditambah 4 jadinya 1, 2 ditambah min 2 berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0, 1 tambah 10 sama dengan 11, sehingga hasilnya adalah 1, 0, 11. Ini vektornya. Kemudian ada pun juga secara geometri. Jadi kalau secara geometri ini kita lebih fokus ke arah-arah seperti ini, yang tanda panah seperti ini. Jadi teman-teman, misalkan ada vektor A, yang ini yang warna hijau, garis panahnya. Kemudian vektor 3B, ini yang garis merah. Berarti bagaimana kalau kita mau menjumlahkan antara A dengan 3B, maka kita memulai dari titik pangkal atau titik mulainya vektor A, kita tarik garis hingga ke titik ujungnya vektor yang 3B. Jadi dari pangkal ke ujung vektor yang 3B ini. Maka inilah hasil dari A tambah 3B. Seperti itu. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan sendiri ada 2 jenis yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada namanya aturan segitiga. Nah, jadi kalau aturan segitiga ini sama seperti ini. Misalkan tadi, nah kalau ini dia ada vektor A yang merah dan vektor B yang biru. Nah, kalau kita mau menentukan hasil dari B dikurang A. Nah, jadi B di sini dia akan tetap ya teman-teman, B akan tetap bentuknya. Tapi karena di sini A-nya negatif, maka dia berlawanan. Yang awalnya ke arah kanan atas, jadinya ke kiri bawah.
Jadi kalau negatif dia bukan nilainya sih, tapi lebih ke arahnya yang akan berlawanan dengan vektor yang awalnya tadi ke sana jadinya ke sini gitu. Sehingga nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi B ini tetap, kemudian A jadinya titik ujungnya itu berada di titik pangkalnya B gitu. Kemudian ini, kalau misalkan A kita kurangkan dengan B, maka jadinya A tetap karena dia nggak negatif G. Kemudian yang B ini kita tukar, yang awalnya ke kanan jadinya ke kiri. Sehingga inilah yang A dikurang B. Kita tarik garis dari titik pangkal ke titik ujung. Sama juga seperti ini. Dari titik pangkal ke titik ujung. Dari sini titik pangkalnya negatif A ke titik ujungnya vektor B. Kalau ini dia dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor negatif B. Seperti itu. Oke, bentar saya B dari sini kan titik pangkal. Kalau ini dari Oke. Jadi, oke lanjut. Aturan kedua yaitu jajar genjang. Jadi, jajar genjang itu dia mirip. Jadi, sama dengan segitiga. Tapi bedanya kalau jajar genjang itu dia kombinasi antara dua segitiga. Kalau kalian bisa lihat ini, nggak bisa kecuali tiba. Kalau kalian bisa lihat di sini ada segitiga yang ini. Kemudian ada juga segitiga yang yang ini, yang biru alas segitiganya. Seperti itu. Misalkan di sini vektor B dikurang A. Nah, maka tadi B itu dia kan seperti ini. Seperti ini kan, B ke sini. Kemudian A itu dia negatif, jadinya dia kita kasih berlawanan arah, jadinya ke bawah. Kemudian B dikurang A. Nah, kemudian kita hubungkan titik ujungnya vektor A, negatif A, dengan titik ujungnya vektor B, sehingga akan menjadi jajar genjang. Nah, kemudian yang mana yang B kurang A-nya? Maka yang B kurang A-nya adalah pertemuan antara titik pangkal vektor B dengan titik pangkal vektor min A. Inilah hasil dari B dikurang A. Kemudian kalau A dikurang B, maka jadinya adalah ini A tetap, kemudian B-nya negatif kan, karena dia berlawanan arah. B-nya negatif, B-nya berlawanan arah karena dia negatif. Astaga. Nah, kemudian kita pertemukan lagi titik ujung vektor A dengan titik ujung vektor B. Sehingga menjadi jajar genjang. Kemudian, nah untuk mencari hasil A dikurang B-nya, maka kita tarik dari pertemuan titik pangkal antara kedua vektor di sini. Sehingga inilah A dikurang B. Kalau ini B dikurang A. Seperti itu. Mungkin ini saya agak susah menjelaskannya karena nggak bisa mencoret. Kalau mungkin bisa mencoret, saya akan lebih gampang menjelaskannya dan lebih detail ya. Jadi, mohon maaf teman-teman. Oke, lanjut. Di sini diberikan sebuah masalah. Di sini diminta untuk menentukan panjang vektor. Jadi, kalau kita mau mencari panjang vektor itu rumusnya adalah kita mengkuadratkan komponen yang horizontalnya, kemudian kita mengkuadratkan yang vertikalnya, kemudian kita akarkan. Jadi seperti ini. Akar dari H kuadrat ditambah V kuadrat. Gitu. Contohnya, di sini ada koordinat titik A yaitu 3,4 dan titik B 9,12. Tentukan panjang vektor AB. Jadi, ini kan masih berupa titik. Belum diketahui berapa vektornya. Maka kita harus cari tahu berapa vektor AB-nya. Nah, bagaimana caranya kita cari tahu vektor AB-nya? Nah, caranya adalah kan vektor AB itu berarti dari A ke B. Maka untuk mencari sehingga kita kurangkan dari yang B ke A-nya. Jangan terbalik ya teman-teman, dari B ke A-nya yang dikurang, dari B ke A. Dari titik ujung dikurang titik pangkal. Nah, sehingga kita kurangkan nih 9 dan 12 dikurang 3, 4.
Sehingga 9 kita kurangkan dengan 3 jadinya 6. 12 kita kurangkan dengan 4 jadinya 8. Sehingga ini vektor AB-nya. Kemudian panjang vektornya adalah ini ini vektor AB. Nah, ini dipakaikan tanda mutlak karena harus positif nilainya. Sama dengan ini komponen horizontalnya yang 6 kita kuadratkan, kemudian 8 ini yang komponen vertikalnya kita kuadratkan juga. Jadinya akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga akar dari 6 kuadrat itu kan 36. Kalau 8 kuadrat itu 64. Jadinya akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100 yaitu 10. Karena 10 kali 10 itu adalah 100. Seperti itu. Sehingga panjang vektor AB adalah 100. Seperti itu. Oke, lanjut. D. Diberikan sebuah masalah. Peserta didik mampu menentukan vektor posisi. Jadi, apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang memiliki titik pangkal 0,0 alias vektornya dimulai dari titik 0,0. Contoh di sini. Kita disuruh menentukan dari gambar ini yang mana termasuk vektor posisi. Nah, kalau kalian lihat vektor posisi itu biasanya yang dari sini, yang ini, yang A dan B. Nah, ini merupakan vektor posisi karena dia dimulai dari 0,0. Jadi, di gambar ini, yang termasuk vektor posisi adalah vektor OA, O ke A, kemudian vektor OB, O ke B. Jadi, biasanya kalau vektor posisi itu titik 0,0-nya dinamakan pakai huruf O. Gitu. Nah, seperti itu. Makanya ada OA, OB, mungkin juga ada OC, ada OD, tergantung lah intinya. Oke, lanjut. Nah, di sini setelah vektor posisi ada namanya vektor satuan. Nah, apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan. Jadi, panjang vektor itu adalah 1. Contohnya, rumusnya. Rumus vektor satuan itu ini kalau berdasarkan catatanku ini vektor satuan itu biasanya disimbolkan pakai huruf E. Oh ya, saya lupa kasih tahu deh. Astaga, saya lupa kasih tahu. Jadi kalau vektor itu biasanya teman-teman harusnya ini vektor AB ada tanda panah di atasnya kayak begini. Tunggu, saya cari contohnya. Bukan ini. Contohnya itu, nah ini. Jadi dia ada tanda panah, cuman saya nggak tahu bagaimana gambar tanda panah di docs ya. Jadi mohon maaf nggak ada tanda panahnya, padahal harusnya ada. Jadi mungkin saya kasih keterangan. Harusnya ada tanda panah atas di vektornya. Oke. Mana tadi sampai sini ya. Ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah 1 dibagi panjang vektor dikali vektor yang akan diubah ke vektor satuan. Atau bisa juga A. Bentar. Saya sisipkan dulu. A panjang A. Nah, ini juga bisa. Jadi mau ini tuh sama Ji. Karena ini kan berarti A dikali 1, yaitu A. So, sama aja. Mau pakai yang mana terserah. Contohnya. Di sini diketahui koordinat titik A. Sama aja yang kayak tadi nih. Yang soal yang ini. Tapi sekarang kita disuruh mencari vektor satuan dari vektor AB. Nah,
kasih masuk nih ke rumusnya. Jadi 1 dibagi panjang vektor AB dikali AB-nya. Jadi panjang vektor AB kan tadi kita dapat nih, yaitu 10. Jadi 1/10 dikali vektor AB yaitu 6 dan 8. Kayaknya ini kalau 2 angka mending saya ubah jadi biar lebih bagus tampilannya. Salah. Ini kemudian 9. Nah, 6 dan 8. Nah, sehingga kita kalikan nih 1, kita kalikan dengan 6. 6/10, kemudian 10 kita kalikan dengan 8. Jadinya 8 salah, maksudku salah astaga. Jadi 1/10 kita kalikan dengan 6. Jadinya 6/10. Kemudian 1/10 dikali 8 jadinya 8/10. Nah, ini kita bisa bagi 2 ini masing-masing. 6 bagi 2 jadinya 3, ya Allah. 6 bagi 2 jadinya 3, 10 bagi 2 jadinya 5, ini bagi 2 jadinya 4, ini jadi 5. Sehingga jawabannya adalah 3/5 dan juga 4/5, seperti itu. Oke, lanjut di sini mampu menentukan yang namanya vektor kolinear. Jadi vektor kolinear atau sejajar itu adalah vektor dua vektor dapat dikatakan sejajar jika mereka diperpanjang, kedua vektornya itu tidak pernah berpotongan dan merupakan kelipatan sama lain. Nah, ini gambar dari vektor sejajar seperti ini. Jadi vektor sejajar itu bisa mereka searah ataupun mereka berlawanan arah. Nah, kalau searah itu yang kayak seperti ini. Kalau kalian lihat AB yang lebih panjang ini itu merupakan setengah dari vektor CD. Kemudian yang CD ini setengah. AB itu merupakan 2 kalinya vektor CD. Sedangkan vektor CD merupakan setengah dari vektor AB. Secara logika ya. Seperti kalau kalian lihat ini kan kayak setengahnya ini yang CD kayak setengahnya dari AB toh. Makanya kita bisa simpulkan bahwa CD sama dengan setengahnya dari AB atau vektor AB sama dengan 2 kali vektor CD. Kemudian kalau yang berlawanan arah dia kayak gini. Jadi ada satu yang mengarah ke atas yang vektor AB, kemudian yang EF ini mengarah ke bawah. Nah, sehingga jadinya hubungannya antara kedua vektor ini adalah vektor AB sama dengan negatif dari EF. Di sini negatif itu menunjukkan arahnya ya, yang berkebalikan dari vektor AB, bukan nilai vektornya. Nah, ini ada bukan rumus siapa ya ini, pernyataan lah ini. Jadi jika misalkan vektor P sejajar dengan vektor Q, maka berlaku P sama dengan K dikali Q. Nah, apa itu K? K itu adalah nilainya, nilai pengali gitu. Jadi misalkan di sini AB sama dengan 2 CD, maka 2 ini adalah K-nya. Dia yang berfungsi untuk menyejajarkan antara kedua vektor gitu. Contohnya, bukan contohnya. Nah, ini ada semacam syarat. Jadi, kalau nilai K-nya lebih dari 0, kayak 2 tadi, ini dia akan searah dengan Q. Nah, kalau dia kurang dari 0, mungkin kayak -1, itu dia akan berlawanan arah dengan Q, kayak ini. Ini berlawanan arah. Kemudian kalau K-nya 1, maka P searah dengan Q dan sama panjang. Tentu karena dikali 1 gitu. Kemudian kalau negatif 1 K-nya, maka dia berlawanan arah dan juga sama panjang. Seperti itu. Nah, di sini ada soal. Diketahui A 1,1 titiknya, kemudian B 4,2 dan C 10,4. Tunjukkan bahwa titik A, B, dan C segaris atau kolinear dan perbandingan antara AB, vektor AB dibandingkan dengan vektor BC. Nah, pertama kita cari tahu dulu vektor AB. Vektor AB itu artinya adalah titik B, titik ujungnya kita kurangkan dengan A-nya, titik pangkalnya. Sehingga jadinya 4, 2 dikurang 1, 1. 4 kurang 1 jadinya 3. Kemudian ini dikurang ini jadinya 1.
2 kurang 1. Kemudian yang BC, yang BC berarti vektor C kita kurangkan dengan vektor B. Vektor C itu kan 10 dan 4. B itu 4 dan 2. Maka kita kurangkan nih. 10 kita kurangkan dengan 4 jadinya 6. 4 dikurang 2 jadinya 2. Sehingga. Nah, kalau kalian lihat ini 6 dan 2 itu merupakan 2 kalinya ini. Yang vektor AB. Karena 2 kita kalikan dengan 3 jadinya 6. Kemudian 2 dikalikan dengan 1 jadinya 2. Itu. Maka AB dan BC ini bisa dibilang sejajar. Oke? Nah, ini kalau kalian lihat kayak gini. Ini AB, kemudian ini BC. Dia sejajar. Nah, kemudian ABC juga kolinear ini. ABC dia kolinear karena BC itu adalah 2 kalinya dari vektor AB. Seperti itu. Oke? Untuk vektor sampai sini. Kemudian masuk ke polinomial. Jadi, polinomial itu atau suku banyak adalah sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel dalam beberapa suku yang sesuai namanya dan dalam beberapa suku. Jadi, dia itu terdiri dari kayaknya saya harus cari contoh polinomial. Contoh polinomial. Nah, ini mana ya? Misalkan ini. Yang 3x mana ya yang bagus? Nah, ini misalkan px sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 5. Nah, yang mana disebut suku? Suku itu terdiri dari aljabar dari variabel dan juga koefisien. Jadi 2x pangkat 3 itu disebut satu suku. Kemudian min 4x itu satu suku. Kemudian 5 juga 5 bukan suku, deng. 5 itu konstanta. Apa dia suku ya? Dia juga suku. Tunggu sebentar. Oh, jadi kalau konstanta dia juga masuk ke suku, teman-teman, tapi dia tidak mengandung variabel. Sorry, salah definisi. Jadi ini ada 3 suku ya untuk vektor polinomial yang px-nya. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, suku banyak adalah sistem persamaan yang mengandung koefisien atau kayak depannya suatu huruf, angka depannya suatu huruf, dan variabel dalam beberapa suku. Jadi ini misalkan ada 3 suku. Mungkin bisa juga ada yang sampai panjang, yang kayak begini, sampai yang 4 suku begini, yang lingkaran merah ini juga bisa. Gitu. Dan pangkatnya itu bilangan cacah. Jadi dia dari 0, 1, 2, 3. Kalau dia negatif 1 itu enggak boleh, teman-teman. Enggak boleh negatif pangkatnya. Atau pecahan juga itu enggak boleh. Harus bilangan cacah. Oke. Kemudian yang poin B, kita akan menentukan nilai A dan B dari kesamaan suku banyak. Jadi kalau yang matematika itu ada kesamaan matriks, kalau ini ada kesamaan suku banyak. Nah, contohnya, tentukan nilai A dan B dari kesamaan polinomial berikut. Jadi, di sini kalau kalian lihat ada polinomial yang ini, kita kasih warna deh, biar kentara. Ini dan yang ini. Nah, ini. Nah, di sini kita diminta mencari tahu nilai A dan B-nya. Nah, A itu kan dia, bentar. A tambah 2 adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan X pangkat 2. Sedangkan
3B min 1 merupakan koefisien dari X. Adalah koefisien dari X. Nah, di polinomial yang ini, kan di sini koefisien X kuadrat itu adalah 7. Maka A tambah 2 itu sama dengan 7. Karena dia kesamaan kan. Nah, kemudian, A tambah 2 itu kalau di polinomial yang kanan, yang di ruas kanan sama dengan 7. Karena mereka merupakan sama-sama koefisien dari X kuadrat. Kemudian 3B min 1 akan sama dengan min 4 karena dia sama-sama merupakan koefisien dari X. Sehingga kalau sudah begini, bisa kita cari tahu nilai A-nya. Nah, untuk nilai A-nya kita tinggal ini tinggal eliminasi 2-nya. Jadi A ditambah 2 dikurang 2. Shift bold. Kemudian sama dengan 7 dikurang 2. Jadinya A sama dengan 5. Oke. Nah, maka ini nilai A-nya. Kemudian B-nya bagaimana? B-nya itu kita 3B dikurang 1. Biar jadi 0 satunya, maka kita tambah dengan 1. Maka ini juga ditambah dengan 1 min 4-nya. (3B sama dengan 3B sama dengan 0. 3B sama dengan min 4 tambah 1, yaitu min 3. Sehingga kita masing-masing bagi 3B-nya dengan 3. 3B kita bagi dengan 3 dulu. Jangan di sini deh. Ini 3B kita bagi dengan 3. Kemudian yang ini juga yang apa namanya? Yang min 3-nya kita bagi juga dengan 3. Min 3 kita bagi dengan 3. Sehingga jadinya 3B bagi 3 sama dengan 1. B, kemudian min 3 bagi 3 yaitu min 1. Sehingga inilah nilai A-nya. A-nya 5, B-nya min 1. Gitu. Oke, lanjut. Di sini menentukan nilai penjumlahan suku banyak. Tapi pengurangan di sini, astaga. Maafkan. Tentukan hasil penjumlahan dari kedua polinomial tersebut. Oke. Jadi pertama kita jumlahkan dengan variabel yang sama pangkatnya dan juga sama hurufnya. Jadi di sini X kuadrat kita jumlahkan dengan yang X kuadrat. Kemudian yang kasih warna. Ini kita jumlahkan dengan yang ini. Jadi jangan itu min X kuadrat kalian jumlah dengan min 5X. Itu nggak boleh karena mereka berbeda. Nggak bisa dioperasikan. Ini nggak kelihatan warna kayak ini. Mau deh. Dikurang 5X. Kemudian 6 kita tambah dengan 8. Oke. Nah, jadi pertama yang min X kuadrat min X kuadrat kita min X kuadrat ditambah 7X pangkat 2. Jadinya sama dengan min 1 tambah 7. Jadinya min 6X pangkat 2. Jadi yang berubah itu cuma koefisiennya teman-teman. Kalau variabelnya tidak. Dan pangkatnya. Kemudian yang pink 9X kita jumlah dengan min 5X. Jadinya sama dengan 9X dikurang 5X sama dengan 4X. Kemudian sama. Astaga. Maafkan. Warna ini. Kemudian 6
kita kemudian 6 kita jumlahkan dengan 8, jadinya 14. Sehingga polinomialnya adalah min 6 X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 14. Inilah hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian menentukan hasil kali suku banyak. Nah, kalau hasil kali ini pakai yang namanya metode kepiting atau metode pelangi. Terserah menyebutnya apa metodenya. Jadi misalkan di sini tentukan hasil perkalian dari kedua polinomial berikut. Nah, di sini ada polinomial X kuadrat tambah X dikurang 6, kemudian kita kalikan dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Yang pertama, jawab, ini X kuadrat, yang ini teman-teman, kita kalikan dengan masing-masing suku yang ada di sini. Jadi X kuadrat, kita kalikan dengan X kuadrat, jadinya X pangkat 4. Jadi kalau ini dikali dengan ini, maka yang bertambah itu adalah pangkatnya. Jadinya 2 tambah 2 toh, itu 4. X pangkat 4. Kemudian X kuadrat kita kalikan lagi dengan 2X. Jadinya 2X pangkat 3. Dari mana itu? Ini kan koefisiennya X pangkat 2 itu kan 1. Sebenarnya ada 1 di sini. Kemudian ini 2. 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian X kuadrat ditambah X pangkat 1. Ini juga ada pangkat 1-nya sebenarnya. Nah, sehingga jadinya 2 kita tambah dengan 1. Jadinya 3. Maka jadinya 2X pangkat 3. Kemudian setelah itu X kuadrat kita kalikan dengan 1. Yaitu tetap di X kuadrat. X kuadrat. Selanjutnya setelah sudah semuanya X kuadratnya, selanjutnya lagi yang X-nya. X-nya kita kalikan dengan masing-masing suku yang ada di sini. Jadi, X kita kalikan dengan X kuadrat, yaitu X pangkat 3. X pangkat 3. X pangkat 3. X pangkat 3. Kemudian, X kita kalikan dengan 2X. X kali 2X. Jadinya 2X pangkat 2. Dan X kali 1, jadinya X. Setelah itu, sudah mini, kemudian lanjut lagi negatif. Negatif 6. Negatif 6 kita kalikan dengan masing-masing suku yang ada di sini. Jadinya negatif 6 dikali X kuadrat, yaitu negatif 6X kuadrat. Kemudian negatif 6 dikali dengan 2X, jadinya negatif 12X. Kemudian negatif 6 kita kalikan dengan 1, jadinya negatif 6. Salah. Nah, ini belum selesai ini. Ini kita sederhanakan. Kita operasikan yang sama variabelnya, sama seperti ini yang tadi. Jadi yang pertama, ini X pangkat 4 ada nggak pasangannya? Kayaknya nggak ada ya X pangkat 4, jadi ini sendiri jadi ya, kasihan. Kemudian X pangkat 3 itu ada, ini dengan ini. Ya, ini dengan ini. Jadinya, jadinya X pangkat 4 ditambah dengan 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 3. Jadinya 3X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 itu kita jumlahkan dengan 2X pangkat 2 yang sama variabel dan pangkatnya dengan ini. Oh ya, ingat ya, harus berurutan teman-teman. Jadi dari pangkat tertinggi dulu, pangkat 4 baru ke pangkat 0. Atau yang ini, pangkat 0 itu yang ini. Nah, jadinya X pangkat 2 dengan X pangkat 2 dengan ini. Jadinya
X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2. Jadinya 1 tambah 2 itu 3. 3 dikurang 6 itu adalah apa ini? Oh, macam ya. 3 dikurang 6 itu adalah min 3. Jadinya min 3 X pangkat 2. X pangkat 2. Selanjutnya untuk yang X pangkat 1. Yang X pangkat 1 itu ada yang ini, yang X dengan yang min 12X. Jadinya plus X dikurang 12X. 1 dikurang 12. Jadinya min 11X. Kemudian setelah itu yang pangkat 0 Mi. Nah, berapa itu X pangkat 0? Ingat teman-teman, apapun, kalau angka apapun, kalau dipangkatkan 0 jadinya 1. Maka X pangkat 0 berarti 1. Maka di sini min 6 kali 1, ya min 6. Gitu. Bentar. Ini. Gak ada Mi lagi yang konstanta kan? Ya, jadinya min 6. Maka inilah hasil perkaliannya. X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2, ditambah minus, minus 11X dikurang 6 gitu. Oke, semoga paham ya. Jadi ini dengan ini X pangkat 4 sendiri, ini sama ini, kemudian yang ini sama yang ini, dengan yang ini juga, ini sama yang ini, kemudian min 6. Oke, selanjutnya menentukan sisa dan hasil bagi dari suku banyak. Jadi ada 2 cara. Nah, pertama ada pembagian bersusun, yang kedua adalah Horner. Sayangnya ini saya nggak bisa mencoret di Paint karena nggak kelihatan kalau di recording. Ya Allah, gimana caranya di? Semoga ini kelihatan kursornya saya ya. Jadi di sini contoh soalnya adalah tentukan hasil pembagian dari 2X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3. Dibagi X pangkat X kurang 3. Nah ini. Terus, nah kalau bersusun, kita taruh yang mau dibagi di dalam tanda baginya, kemudian yang pembaginya di luar di sini. Nah, pertama itu ini kita bagi dulu dari yang paling terbesar, yaitu yang 2X pangkat 3. Kita bagi dengan X. Jadi 2X pangkat 3 kita bagi dengan X. Nah, 2X pangkat 3 dibagi X itu berarti bentar. 2X pangkat 3 bukan berarti 2 dikali X dikali X dikali X sebanyak 3 kali. Kemudian dibagi X. Nah, ini kalian bisa coret. Ini yang X di sini dengan yang ini bisa bold kah? X yang di sini warna apa ini? Nggak bisa bold ya kalau dalam sini. Jadinya begini saja. Yang ini, yang X di sini kita bagi dan kita coret dengan yang X di bawah ini, sehingga sisanya adalah 2 dikali X dikali 2 dikali X dikali X atau 2X pangkat 2. Maka di sini nanti jadinya 2X pangkat 2 di sini. Nah, kemudian salah. Cocok Mi. Ya, 2X pangkat 2 toh. Salah, ini harusnya ini 2. Kenapa jadinya 2X pangkat 3? Cocok Mi. 2X pangkat 2, sorry ngelek. 2X pangkat 2 ini hasilnya ini kita kalikan lagi dengan X. Maka jadinya 2X pangkat 3. Oke? Ini 2X pangkat 2 yang di sini kita kalikan dengan X. Jadinya 2X pangkat 3. Kemudian 2X pangkat 2 kita kalikan dengan min 3, jadinya min 6X pangkat 2. 2 dikali min 3, min 6. Kemudian X pangkat 2.
Nah, setelah itu kita kurangkan. Kita kurang, jadinya 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu 0. Kemudian min 5x pangkat 2 dikurang negatif 6x pangkat 2. Artinya min 5x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2. Jadinya x pangkat 2. Kemudian 4x. Nah ini turun. Ini kayaknya tidak dikasih turun dulu karena dia sampai 2 ini di 2 suku gitu teman-teman. Nanti 3-nya ini akan turun di sini Pi. Oke, jadi lanjut. Nah, kemudian x pangkat 2 kita bagi dengan x. Jadi x kali x dibagi x. Jadinya sisa x. Maka sini x kan. Kemudian x kita kalikan dengan x. Jadinya x pangkat 2. Kemudian x kita kalikan dengan min 3. Oh, kemudian ini x kenapa jadi min 3x harusnya ini enggak sih? Oh, salah. Salah guys. Tambah 4x. Ini saya juga mulai bingung. Astaga, maaf Pak Imen. Oh, salah ini. Iya kan? Dari ininya dulu. Dari sini kita kalikan dengan ini. Waduh, kok saya bingung. Tapi harusnya kayak gitu. Mana ini pembagian polinomialku? Nah, kesamaan ini. Pembagian itu ada di mana di yang pembagian? Pakai Horner semua Kak, ya Allah. Ya, intinya kalau nggak salah itu ini kali ini bagi ini jadinya ini. Terus ini x kali x jadinya x kuadrat, kemudian x kali min 3 jadinya min 3x. Kok jadi min 6x ya? Harusnya min 3x guys, karena ini kali ini jadinya ini, kemudian x kali min 3 jadinya min 3x harusnya. Maka 4x kita kurangkan dengan negatif 3x, jadinya 4x ditambah 3x sama dengan 7x. Kemudian 7x ini ditambah dengan 3 yang di sini. 3 dikurang 0, turun. Nah, kemudian ini masih bisa dibagi. 7x dibagi x, jadinya 7. Kemudian 7 dikali x, 7x. Kemudian 7 dikali min 3, min 21. Jadinya 7x dikurang 7x habis. Kemudian 3 dikurang min 21, jadinya 24. 3 tambah 21. Maka ini kan sudah mentok nih. Dari tinggal konstanta itu nggak bisa lagi dibagi. Maka yang ini, yang 2x pangkat 2 tambah x tambah 7 merupakan hasilnya. Dan 24 merupakan sisa baginya. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Jadi persamaan kah? Ya, persamaan itu adalah fx merupakan hasil dari hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa bagi. Jadi fx itu adalah polinomialnya. Ya Allah. Hx-nya adalah hasil baginya yang ini, yang 2x pangkat 2 tambah x tambah 7. Hasil baginya. Kemudian gx adalah pembaginya, yaitu yang x min 3. Pembagi. Dan sx merupakan sisa baginya, yaitu 24. Jadi 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah x tambah 7 dikali x min 3 ditambah 24. Seperti itu. Oke? Lanjut. Kita ke cara yang kedua untuk menentukan hasil bagi dan sisa bagi, yaitu cara Horner. Nah, kalau ini dia lebih gampang dan tidak sepanjang yang pembagian. Nah, kalau Horner, pertama kita buat dulu garis kayak L, tapi yang bagian mendatarnya ini panjang, dikasih panjang nih. Nah, kemudian di sini, ini saya agak susah soalnya ini, RP deh. Nah, ini di samping garis lurus ini kita isi dengan pembuat 0 dari pembaginya. Jadi di sini kan pembaginya adalah 2x tambah 3. Nah, kita buat jadikan 0.
maka 2x tambah 3 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan negatif 3. Kemudian x sama dengan negatif 3, kita bagi 2. Maka inilah yang dikasih masuk ke samping garis lurus yang di sini, min 3 per 2. Kalau misalkan yang kayak ini, x min 3 berarti x min 3 berarti x-nya sama dengan 3. Maka nanti yang di sini, yang di samping sininya adalah 3. Gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya yang di dalam L ini kita tuliskan koefisien dari masing-masing variabel. Jadi kan di sini 2x pangkat 3. Koefisien x pangkat 3 adalah 2. Maka di sini 2. Kemudian x pangkat 2 itu koefisiennya adalah negatif 1. Kemudian ingat bahwa kalau ini dia harus berurutan dari x pangkat 3, x pangkat 2, x hingga x pangkat 0. Nah, di sini kalau kalian lihat fx itu tidak ada x-nya, maka dituliskan 0 di sini. Kemudian k-nya atau konstantanya adalah negatif 1. Setelah itu kita jumlah. Nah, ini untuk 2 langsung turun karena 2 tambah 0 toh 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan min 3 per 2. Jadinya min 3. 2 ini sama ini dicoret toh, ini sama min 3. Kemudian min 1 ditambah min 3 jadinya min 4. Kemudian min 4 kita kalikan dengan min 3 per 2. Min 3 dikali min 4, min 12. Min 12 dibagi, min 3 dikali min 4, 12. 12 dibagi 2 itu 6. Maka di sini 6. Kemudian 0 ditambah dengan 6 jadinya 6. Kemudian 6 dikali min 3 per 2 jadinya min 9. Dari hasil dari 6 dikali min 3 itu min 18. Kemudian dibagi 2 jadinya min 9. Kemudian min 1 ditambah min 9 jadinya min 10. Sehingga ini yang min 10 yang paling terakhir adalah sisanya. Nah, untuk hasilnya ingat yang sebelum ini. Nah, ini 2, negatif 4, 6 itu menunjukkan koefisien dari masing-masing variabel. Nah, ingat bahwa awalnya kan di sini kita x pangkat 3 toh, tapi karena dibagi jadinya sisa x pangkat 2. Turun 1 pangkatnya. Dari x pangkat 3 jadi x pangkat 2. Sehingga ini 2 merupakan koefisien dari x pangkat 2. Kemudian negatif 4 merupakan koefisien dari x. Dan 6 ini adalah konstanta. Jadinya hasil baginya adalah 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 6. Nah, adapun cara Horner-Kino ini mirip dengan Horner sih, tapi dia ada kayak bagian yang tidak diisi, ada yang diisi begitu. Nah, itu kita nggak terlalu pelajari, jadi saya nggak jelaskan di video ini ya teman-teman. Cukup 2 cara saja, yaitu bersusun dan juga Horner. Oke, selesai untuk polinomial. Selanjutnya materi terakhir. Semangat ya teman-teman, 1 materi lagi bersudah. Jadi fungsi. Nah, fungsi ini banyak sekali macamnya, tapi yang kita pelajari ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan ya? Ya, 6. Jadi fungsi pertama itu adalah fungsi rasional. Jadi rasional berarti dia dalam bentuk perbandingan. Maka bentuk umumnya adalah ini. Fx sama dengan Px per Qx. Dan Qx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalkan kayak ini. Fx itu sama dengan 2x tambah 3 di pembilangnya. Kemudian 4x dikurang 1. Nah, ingat bahwa Qx kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang ini tidak boleh sama dengan 0. 4x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian 4x sama dengan 1, x sama dengan 1/4. Jadinya tidak boleh sama dengan 1/4. Kenapa? Karena kalau dia 1/4 x-nya, maka ini jadi 0. Dan ini tidak boleh di sini. Di syarat fungsi rasional itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Karena kan kalau ini dibagi 0 itu jadinya nanti tidak terdefinisikan. Misalkan ini 0 toh, contoh saya ganti 0. Ini tidak boleh. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di fungsi rasional kita mengenal namanya asimptot tegak dan juga asimptot datar.
Nah, jadi apa itu asimtot? Asimtot itu adalah garis lurus seperti ini. Nah, ini garis lurus yang biru sama merah ini, garis lurus yang akan didekati suatu kurva secara, ada yang secara tegak, yang biru ini yang secara tegak, kemudian yang mendatar itu yang warna merah. Seperti ini. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, kemudian kalau kalian lihat, yang kurva yang warna hijau ini, dia tidak akan pernah mendekati garis merah, guys. Gimana cara gesernya? Nah, ini. Jadi dia itu akan selalu berdekatan, tapi dia tidak pernah bersentuhan. Nih, selalu ada jaraknya gitu. Oke? Sama juga dengan yang nah, ini yang di biru ini, dia juga tidak akan pernah bersentuhan dengan kurva yang warna hijau ini. Pokoknya akan selalu berdekatan tapi tidak pernah betul-betul kena gitu ya. Seperti itu asimtot. Oke. Di sini menentukan dan menggambar. Menentukan dan menggambar. Oke. Lanjut. Menentukan dan menggambar fungsi akar. Jadi fungsi akar itu berarti dia fungsi yang berbentuk akar. Maka bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx. Contohnya kayak ini. Gx sama dengan akar dari 3x negatif 1. Lihat saya ke buku tulisku dulu, fungsi akar. Mana ya fungsi akarnya? Fungsi akar, gimana fungsi akar? Nah, ini. Nah, contohnya seperti ini. Fungsi akar. Nah, kalau di fungsi akar itu ada istilah yang namanya range. Jadi nanti misalkan disuruh mencari tahu nilai range itu daerah hasil, kemudian domain itu daerah asal, dan kodomain itu daerah lawan. Nah, di sini saya jelaskan pakai misalkan ini. Kita mencari tahu nilai asalnya dulu. Nah, jadi kalau untuk menjatuh nilai asalnya gitu, kita buatkan tabel. Tabelnya mana tabel di sini nih? X, Y, X, Y, X, Y. Nah, beginilah contohnya. Di sini X titik X titik Y titik X, Y. Nah, kemudian di sini ada fungsi akar 3x dikurang 1. Nah, kalian cari tahu apa saja bilangan yang kalau dikalikan dengan x ya, kalau ini diakarkan jadinya bilangan yang bukan bilangan rasional, bilangan desimal atau apa, tapi bilangan bulat sih guys. Misalkan yang bisa diakarkan itu 3x dikurang 1, misalkan x-nya itu adalah bentar. 1 nggak bisa deh. 1 2 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 6 3 kali berapa ya yang bisa kalau 3x? Ganti jadi 2 ya, ganti aja jadi 2 kan. Kalau 2 itu bisa nih misalkan x-nya sebentar guys, saya berpikir 1. Nah, 1. Maka jadinya kan di sini kita ganti nilainya dengan 1 kan. Jadinya 2 kali 1 dikurang 1. Jadinya 1, kemudian diakarkan jadinya 1. Maka Y-nya adalah 1. Sehingga yang pertama adalah 1,1. Nah, yang ini tuh ini adalah daerah hasilnya. Daerah hasil itu yang ini. Kemudian dia yang Y-nya itu yang daerah lawannya. Daerah lawannya atau kodomainnya. Ini yang daerah range-nya. Ini range-nya kan ya. Semoga enggak salah ya Allah. Nah, jadi lihat di sini. Daerah asal itu dimulai dari Fx. X ini kayaknya itu Fx. Fx kah? X-nya kapan? X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Mengapa enggak boleh
ini lebih besar tuh sama dengan kalau 0 lebih besar sih kayaknya deh. Ya Allah, apa sih error. Jadi mengapa ini daerah asalnya tidak boleh negatif? Karena kalau dia negatif teman-teman, jadinya nanti itu dia tidak terdefinisikan akarnya. Kalau akar misalkan toh kalau ini kita ganti jadi gx sama dengan guys, sudah jam 2 ya Allah, berapa jam ini? Ini jadinya 2 dikali negatif 1 dikurang 1. Nah ini jadinya nanti adalah gx sama dengan sisipkan persamaan akar, jadinya adalah ini 2 dikali negatif min 1 kan jadinya min 2, min 2 dikurang 1 jadinya gx sama dengan akar 3. Min 2 dikurang 1 itu adalah min 3. Dia tidak bisa ini diakarkan karena kalau ini dia masuk ke bilangan imajiner. Dan ini belum kita bahas ya, makanya kenapa daerah asalnya itu adalah x lebih besar daripada 0. Gitu. Kemudian lanjut di sini bisa juga x-nya itu adalah x-nya itu bisa 6. Oh, 10, 5 bisa, 5. 5 itu jadinya adalah 10. 10. 3. Karena kan ini 2 dikali 5 itu 10, dikurang 1 9, kemudian akar 9 itu kan 3. Maka y-nya adalah 3, sehingga x, y-nya adalah 5,3. Dan seterusnya ini nanti ada pola lagi teman-teman. Ini apakah kalau saya tambah 4? Iya. Tambah 4. Oke, lanjut muncul deh. Intinya nanti ini kalian bisa, intinya tuh kalau saranku cari x-nya yang bisa nanti diakarkan dengan ini. Itu. Biar dia nggak jadi kayak bilangan desimal gitulah nanti hasilnya ya guys ya. Nah ini adalah bentuknya. Bentuknya kayak begini. Kalau tadi yang fungsi rasional tuh kayak begini. Oke. Lanjut kita ke fungsi eksponen. Nah jadi kalau eksponen berarti dia fungsi yang ada pangkatnya. Maka bentuk umumnya adalah fx sama dengan a berpangkat x dengan a itu lebih besar daripada 0. Kemudian a tidak boleh sama dengan 1. Jadi mulai dari 2, 3 itu a-nya gitu. Oke, selanjutnya. Oh, tunggu. Nah, mengapa ini a-nya? Mengapa ini apa a-nya? X-nya enggak boleh. X-nya kapan? Tunggu bentar. Ya, ini udah pas nih kayaknya. Apa saya yang salah definisi? Ya, tunggu guys, kenapa saya jadi bingung? Wait. Oi, kenapa saya bingung? Oh ya, a-nya itu tidak boleh dengan 1. Ya, macam ini. Ini tidak boleh dengan sama dengan 1 dan ini x-nya itu harus bilangan real. Dari 1, bilangan real itu yang mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ya bilangan real kan, bilangan asli a. X-nya merupakan bilangan, astagfirullah. 1 jam nih guys, oh my god. Haha. Tunggu. X bilangan nih, termasuk bilangan real. Nah ini dia. Oke. Nah contoh soalnya adalah menentukan domain, daerah asalnya, kodomain, daerah hasilnya, dan range daerah lawannya, kodomain, dan range daerah hasilnya.
Jadi misalkan di sini adalah fx sama dengan 3x berpangkat negatif 2. Jadi domainnya itu pertama kita buatkan dulu tabel. Seperti ini tadi. Nah, kemudian di sini x, di sini y, di sini x, y. Oke. Di sini kita mulai dari x-nya itu misalkan perpangkat dari 0. Boleh ke dari 0. Enggak boleh deh. Dari 1 modul, dari 1, kemudian maka ini fx itu y ya teman-teman. Jadi fx itu sama dengan y. Oke. Jadi 3 pangkat x min 2 berarti 3 pangkat 1 dikurang 2. Berarti 3 dikurang 2, 1. Jadinya 1,1. Kemudian misalkan lagi 2. Jadinya 3 berpangkat 2 dikurang 2. Jadinya 9 kurang 2, 7. Jadinya 2,7. Kemudian mungkin lagi 3 misalkan. Jadinya 3 pangkat 3 itu 27 dikurang 2, 25. Jadinya 3,25. Pokoknya dan begitu seterusnya nanti ya. Jadi nanti domainnya itu dari nggak tahu lagi bikin bentuk himpunannya. Domainnya itu yang ini 1, 2, 3. Dia dari pokoknya x-nya itu lebih besar daripada 0. Kemudian y-nya itu yang ini. Dan range-nya itu yang ini. Range itu yang ini kan? Astagfirullahaladzim. Ya, dari 0 sampai positif tak hingga. Kalau eksponensial. Jadi kalau eksponen itu dia akan selalu positif, guys. Oke, lanjut dulu. Kayaknya saya ada salah penjelasan. Kayak Brandly minta maaf kalau salah. Kemudian ini adalah bentuk dari fungsi eksponen. Jadi dia akan meningkat gitu. Meningkat ke sana. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Setelah ini, ini juga masih sama. Seperti ini. Kayaknya saya tidak akan jelaskan. Kayaknya saya cuma akan jelaskan satu soal saja karena durasi, guys. Masanya ini nanti meledak takutnya kalau lama-lama ya. Pokoknya intinya ini sama aja dengan yang ini. Jadi kalian buatkan dulu tabel, tapi ini dia pecahan ki. Kalau ini berarti misalkan x-nya sama dengan 1, maka y-nya itu berarti 1/3 berpangkat 2 dikali 1. Jadinya 2 kali 1 ya 2 berpangkat 2 kan? Berpangkat 2. Jadinya 1,1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Jadinya 1/9. 1/9. Ini 1 dikalikan dengan 1, 3 dikalikan dengan 3. Jadinya 9 gitu. Intinya begitulah ya kalau pecahan nanti. Oke, lanjut ke fungsi mutlak. Jadi fungsi mutlak, mana fungsi mutlak? Nah, ini. Jadi apa itu mutlak, teman-teman? Nilai mutlak itu biasanya ditulis dengan lambang kayak pagar begini, terus ada ini di dalamnya nanti, X misalkan. Dan ingat dia selalu bernilai positif. Jadi di sini nilai mutlak suatu bilangan positif itu adalah bilangan itu sendiri, dan kalau bilang nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu, yaitu bilangan positif. Jadi dia akan selalu positif, seperti proton. Oke, kenapa ada jokes kimia di situ diselipkan? Astaga. Ini contohnya itu bukan ini sih. Fx sama dengan x. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, di sini contohnya. Di sini kita ini ada fungsinya dan ini gambarnya. Jadi dia kayak bukan segitiga kayak
kayak ada garis yang bertemu gitu, kemudian dia menyebar. Paham gak sih imajinasiku? Kayak apa ya, segitiga terbalik gitu ya, kayak gitulah ya. Bukan segitiga deh, kayak dua garis yang menyebar ke kiri dan ke kanan gitu. Oke, di sini misalkan ada fungsi mutlak, yaitu Y sama dengan X tambah 3 dikurang 4. Jadinya kalau kita mau menggambarkan fungsi teman-teman, kita bisa membuat yang namanya tabel bantu, yang kayak ini tabel bantunya. Tabel bantu. Jadi misalkan buat lagi tabelnya ya. Oke, X, Y, X, Y. Kemudian di sini misalkan ini kita negatif. Dari negatif dulu. Negatif, misalkan negatif 1. Negatif 1 toh, maka jadinya nanti negatif 1 mutlak negatif 1 ditambah 3 dikurang 4. Kenapa jadi kurang ini? Jadinya nanti sama dengan ini jadinya adalah 2 kan? Ini 2 kan, yang ini. Kemudian 2 kita kurangkan 1. Ya begini nih tuh harusnya. Ya Allah. Ya, 2 kita kurangkan dengan 4. Jadinya adalah min 2. Kalau harusnya ini tuh selalu positif loh. Kenapa di sini jadi negatif? Apa saya yang salah ini? Aduh, coba jam pakainya deh. Aduh, kenapa saya jadi bingung? Sorry guys, ya Allah. Jadi misalkan di sini Y sama dengan X tambah 3 dulu. Nah, di sini misalkan X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah min 1. Mutlak negatif 1 ditambah 3 jadinya mutlak 2 gitu. Terus ini kan berarti mutlak 2 itu adalah 2. Nah, berarti X-Y-nya adalah 1,2. Kemudian kalau 0, maunya di sini kurang nih biar kayak biar kurang aja. Oke, di sini kurang. Jadinya negatif 4 kan? Min 1 dikurang 3. Nah, ingat bahwa ini negatif 4 sama artinya dengan min negatif 4. Jadinya adalah 4. Maka X-nya adalah 1,4. Kemudian kalau 0 berarti 0 dikurang 3. Jadinya min 3. Min 3 artinya min 3. Yaitu 3. Maka ini adalah 0,3. Kemudian 1. X-nya 1 berarti Y-nya adalah mutlak 1 dikurang 3. Jadinya negatif 2. Jadinya min negatif 2. Jadinya adalah 2. Dan begitu seterusnya. 1,2. Nah, kalau kita gambar di GeoGebra, kalau di GeoGebra mau jadi gampang sih. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita delete. Tambahkan yang ini. Maka ini nanti nah ini dia fungsi mutlaknya. Jadi dari sini. Dari X sama dengan 3. Toh ya, titik awalnya, kemudian dia ke sana dan ke sana. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, fungsi mutlak, sudah fungsi mutlak, ada namanya fungsi tangga. Jadi teman-teman, fungsi tangga itu dia berbentuk interval sejajar, kayak ada jarak-jaraknya begini, tapi dia sejajar. Maka dia kayak tangga tuh kalau kalian lihat nih, yang tebal-tebal ini. Nah, fungsi tangga itu biasanya kayak begini bentuknya. Saya zoom. Ini kayak ada min 1 jika X-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Kemudian 0 jika X-nya itu berada di lebih kecil dari 1 dan lebih besar daripada 2. Kemudian 3 jika X-nya itu lebih kecil daripada 3, lebih kecil sama dengan 3 dan juga lebih
lebih besar daripada 1. Artinya bahwa teman-teman, jika X-nya di sini, misalkan X-nya adalah min 2, maka Y-nya adalah 1. Kalau dia misalkan X-nya adalah 1, maka dia adalah nilainya adalah 0. Gitu. Jadi, ini yang min 1, 0, 3, 4 itu adalah Y-nya atau hasilnya. Dan ini adalah syarat dari X-nya. Gitu. Misalkan, ini dari quizzes, dari yang di classroom. Berdasarkan grafik fungsi tangga ini, berapakah nilai dari F0? F0 berarti X-nya sama dengan 0. Kalau kalian lihat, X sama dengan 0 itu di sini. Yang garis merah ini. Dia kena di sini. Toh? Nah, berarti 0 ini dia itu Y-nya maksudku garis merahnya ini kan di sini yang dia kena di negatif 1. Nah, ini merupakan nilai Y-nya. Maka berarti nilai dari F0 adalah negatif 1 karena garis merahnya kena di negatif 1-nya. Jadi kalau misalkan X-nya dari min 1, 0, 1, maka nilainya adalah 1. Nah, misalkan kita lihat yang garis orange. Yang dari 1, 2, 3, garis orange, garis biru. Maka kalau X-nya 1, nilainya 0. Kalau X-nya 2, nilainya 0. Kalau X-nya 3, nilainya 0. Dan ini dibuatkan dalam bentuk himpunan seperti ini. Gitu. Kalau misalkan saya ketik di, ya Allah harus berlatih. Jadi, Fx sama dengan, gimana buat kayak gini ya? Kurung sebelah. Bentar. Nah, ini. Kecilnya ini ya Allah. Misalkan ini, yang merahnya ya, saya definisikan min 1, karena garis merahnya kena di min 1, min 1 jika X itu ini kan dari interval min 1 dan 1. Jadinya bisa saya bilang min X-nya itu adalah dari min 1 min 1 kemudian lebih besar dari salah tanda ini lebih besar dari, nah ada X dan 1 dari 1. Nah, ini kemudian yang birunya itu kita bisa definisikan nilainya akan 0 jika X-nya jika X-nya lebih besar daripada 1, kemudian ini dia lebih besar daripada lebih kecil daripada 3. Gitu nih kan? Kenapa kayak begini saya astaga. Salah. Ya Allah, kenapa begini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini X-nya, ini juga kenapa di sini X-nya? X-nya itu lebih besar 1, kemudian ya Allah. Ini X, kemudian ini sampai 3. Gitu. Jadi 0 jika X-nya itu lebih besar daripada 1, kemudian lebih kecil daripada 3. Oke? Seperti itulah intinya. Untuk yang garis hijaunya sama yang garis orange-nya mungkin kalian bisa buat sendiri bagaimana bentuk fungsi tangganya. Oke, lanjut. Terakhir, fungsi piecewise. Jadi, fungsi piecewise atau bahasa Indonesianya adalah fungsi sepotong-potong adalah fungsi dengan banyak aturan. Dengan setiap aturan berlaku pada bagian tertentu dari daerah asal. Jadi, di sini kalau kalian lihat bentuknya, piecewise itu dia daerah asalnya itu atau X-nya itu ada aturannya, teman-teman. Jadi misalkan kalau X-nya kalau misalkan di sini yang min 2X tambah 3 jika X lebih kecil sama dengan 1.
Jadi syaratnya itu dia bisa disubstitusi ke min 2x tambah 3 jika x-nya itu mulai dari 1, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Intinya lebih kecil sama dengan 1. Kemudian yang 2x min 1 jika x-nya itu lebih kecil daripada 1 dan lebih besar sama dengan x-nya besar daripada 1 dan lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu. Nah, di sini contohnya kalau ditanya nilai F2 berarti x-nya adalah 2. Maka kita cari tahu di mana yang nilainya itu memenuhi. Nah, kalau kalian lihat yang fungsi pertama ini tidak bisa. Mengapa? Karena x-nya itu harus dari 1 kemudian ke bawahnya 1, yaitu 0, min 1, min 2. Kalau yang kedua ini bisa karena dia berada di antara 1 dan juga 3. Kalau yang ini yang x kuadrat min 2x jika x besar dari 3 itu tidak bisa karena dia mulai dari 4, 5, 6. Nah, itu tidak bisa. Maka kita masukkan nih 2-nya ke sini. Maka F2 sama dengan 2x min 1. Kemudian sama dengan 2 dikali 2. Dikurang 1 sama dengan 3. 4 kurang 1 kan? Maka inilah hasil dari nilai dari F2. Oh iya, harusnya saya gambar fungsi piecewise di grafik. Duh, ini agak ribet lagi gambarnya. Tunggu guys. Saya gambar dulu deh. Saya lupa taruh gambar. Gimana cara kayak menaruh syarat ya? Bentar. Oh nih. 1. Nah. Kemudian 2x min 1 jika x1 kurang dari x kurang dari sama dengan 3. kurang dari sama dengan 3. Nah, ini. Kemudian yang terakhir x kuadrat ini harusnya koma ini. Itu kan jadi 1. Dibaca 1. Tunggu guys. Nah, kayak gini. Kenapa jadi begini? Ini apa ya Allah? Pusing kok. Kenapa tidak jadi syarat kayak yang pertama? Ya Allah. Pusing kah? Ya Allah. Kemudian x kuadrat ngit miana guys nak. Min 2x jika x lebih bagus jika x. Nah, berarti salah. Ini koma tidak mau lagi 1. Tidak mau cong. Atau saya uami syaratnya deh. Bingung kak juga ini apa-apa. Kan 3. Nah ini. Cocok tadi. Cocok tadi. Bagaimana tadi ya Allah? Pusing aku. Coba minjam pakai yang ini antara. Astagfirullahaladzim. Pusing intinya kayak gini nah guys. Jadi ini harusnya ini yang ungu itu ada titik bulatnya. Ini itu. Oke, ini harusnya ya guys. Kalau dia di sini pakai tanda sama dengan, maka nanti jadinya nanti itu
dia bulat di sini, bulat penuh kayak harusnya. Kalau digambarkan, ini bulat penuh. Tapi kalau dia tidak pakai sama dengan ini, dia cuma pakai lebih dari G, maka dia bulat tapi tidak penuh gitu. Kayak bulat tapi tidak berisi lingkarannya. Jadi bulat begini. Kalau yang ini dia bulat penuh gitu. Oke, oke. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Untuk video ini, mohon maaf jika banyak kebingungan karena saya baru nyentuh lagi matematika setelah beberapa hari tidak menyentuhnya, beberapa minggu tidak menyentuhnya lagi. Mohon maaf, dan kayaknya ini akan menjadi video terakhir untuk ASAT series. Jadi sampai jumpa di ASAT semester depan. Dan mohon maaf saya tidak bisa bahas soal-soalnya lebih lanjut karena saya juga ada hal lain yang harus saya kerjakan gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.